Faal jantung. Faal jantung didefinisikan sebagai laju denyut jantung yang bekerja kurang dari 45 kali per menit yang menetap saat terjaga. Anatomi dan fisiologi jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan aspek berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler. Elektrofisiologi otot dan jantung. Elektrofisiologi adalah pemeriksaan jantung yang menggunakan tindakan metode invasif untuk merekam dan mengevaluasi aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini sederhana dan aman. Teknik elektrofisiologi dilakukan dengan mendengarkan sinyal listrik yang mengukur aktivitas listrik pada jantung untuk memahami kondisi jantung. Elektrofisiologi digunakan untuk pemeriksaan dan mengobati penyakit jantung, aritmia, atau gangguan irama jantung. A. Fungsi pemeriksaan elektrofisiologi. Elektrofisiologi berfungsi untuk mengetahui penyebab atau asal aritmia. A. Fungsi pemeriksaan elektrofisiologi. Elektrofisiologi berfungsi untuk mengetahui penyebab atau asal aritmia pasien dapat muncul. Pemeriksaan ini juga digunakan untuk mengetahui apakah pengobatan pasien sudah tepat untuk mengatasi aritmianya. Elektrofisiologi jantung dilakukan pada orang-orang yang mengalami gejala atau tanda-tanda aritmianya. B. Cara kerja pemeriksaan elektrofisiologi. Pasien akan terjaga selama prosedur berlangsung, namun akan diberi obat sedasi agar merasa nyaman. Kemudian, elektroda akan dipasang pada beberapa bagian dada dan punggung untuk memantau kondisi jantung selama prosedur berlangsung. Area penanaman yang biasanya terletak di selangkangan atau leher harus dibersihkan dan dicukur terlebih dahulu agar tidak terjadi infeksi. Dokter akan memberi bius lokal dan membuat syayatan untuk memasukkan penutup ke arteri atau vena. Sebuah kateter khusus akan dimasukkan dan diarahkan ke jantung. Teknologi pencitraan seperti fluoroskopi dilakukan untuk melacak posisi kateter di dalam tubuh selama prosedur. C. Persiapan pemeriksaan elektrofisiologi jantung. Pasien yang akan melakukan elektrofisiologi sebaiknya tidak makan atau minum dalam waktu 6 hingga 8 jam sebelum pemeriksaan. Sampaikan pada dokter spesialis jantung Anda pengobatan apa yang harus Anda lakukan, termasuk obat-obatan, minuman atau makanan herbal, serta vitamin. Konsultasikan kepada dokter spesialis jantung apakah Anda masih diperbolehkan minum sebelum dan sesudah elektrofisiologi. Elektrokardiografi. Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram atau EKG adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. EKG mempunyai fungsi diagnostik diantaranya aritmia jantung, hipertrofi atrium dan ventricle iskemik, dan infark miokard, efek obat-obatan seperti digitalis, anti aritma, dan lain-lain.
Gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium, penilaian fungsi pacu jantung. Cara kerja EKG. Cara kerja elektrokardiografi atau EKG. Aktivitas elektrik ditimbulkan oleh sel jantung sebagai ion yang bertukar melewati membran sel. Elektroda yang dapat mengantarkan aktivitas listrik dan jantung ke mesin EKG ditempatkan pada posisi yang strategis di ekstremitas dan prekordium dada. Energi elektrik yang sangat sensitif kemudian diubah menjadi grafik yang ditampilkan oleh mesin EKG. Tampilan ini disebut elektrokardiogram. Kontraksi jantung dipresentasikan dalam bentuk gelombang pada kertas EKG dan dinamakan gelombang P, Q, R, S, dan T. Alir balik vena. Alir balik vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak biru-biruan. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. A. Faktor yang mendukung aliran vena dan memperbesar curah jantung. Pompa otot rangka. Vena muskular memiliki katup-katup yang memungkinkan darah hanya mengalir menuju jantung dan mencegah aliran balik. B. Faktor-faktor yang mengurangi aliran balik vena dan mempengaruhi curah jantung. Perubahan posisi tubuh dan posisi telentang menjadi tegak, memindahkan darah dari sirkulasi polimonar. Tekanan sistol dan diastol. 1. Tekanan sistol dan diastol. Tekanan darah diukur saat jantung berdetak dan dalam periode istirahat di antara detak jantung. Pengukuran darah yang dipompa melalui arteri saat vertikal jantung memompa disebut dengan tekanan sistolik atau sistol. Penyebab tekanan sistol tinggi namun diastol cenderung rendah. Tekanan darah terdiri dari tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan saat otot jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara tekanan diastolik merupakan tekanan saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Berikut adalah gambar tekanan darah sistol dan diastol. Denyut nadi. Denyut nadi adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi umumnya sama dengan detak jantung. Sebab kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Denyut nadi normal manusia adalah 60-90 kali denyut per menit. Jika Anda berusia 20 tahun, denyut nadi saat olahraga jangan melebihi 160 denyut per menit. A. Detak jantung normal berdasarkan usia. Bayi baru lahir, yaitu detak jantungnya 70-190 detak per menit. Bayi usia 1-11 bulan, yaitu detak jantungnya 80-500 detak per menit. Anak usia 1-2 tahun, yaitu detak jantungnya 80-130 detak per menit. Anak usia 3-4 tahun, yaitu detak jantungnya 80-120 detak per menit.
anak usia 5-6 tahun, yaitu detak jantungnya 75-115 detak per menit. Anak usia 7-9 tahun, yaitu detak jantungnya 70-110 detak per menit. Anak usia di atas 10 tahun, yaitu detak jantungnya 60-100 detak per menit. Cara memeriksa denyut jantung. Periksalah denyut nadi pada pergelangan tangan dengan menekan jari telunjuk dan jari tengah Anda di salah satu pergelangan tangan. Kemudian, periksa pula denyut nadi pada bagian leher dengan cara menekan secara perlahan sisi leher tepat di bagian bawah tulang rahang Anda. Cobalah untuk menghitung jumlah denyut nadi selama 15 detik. Kalikan angka yang didapatkan dengan angka 4, itulah detak jantung Anda. Syok dan jenisnya. Syok adalah kondisi berbahaya ketika tekanan darah menurun secara drastis sehingga tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. A. Penyebab syok. Syok neurogenik disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf. Kondisi ini biasanya terjadi karena cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan saat berkendara atau beraktivitas. Syok anafilaktik disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, obat-obatan atau makanan dan minuman. Syok sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah sepsis dan memicu peradangan atau inflamasi. Syok hipovolemik disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare. Cara mengatasi syok. Baringkan penderita secara perlahan, jangan menggerakkan atau memindahkan penderita jika tidak diperlukan, kendurkan atau buka pakaian yang ketat. Periksa denyut nadi dan jantung. Jika penderita tidak bernafas atau tidak ada denyut nadi, lakukan rutinitas jantung paru CPR. Berikan penderita selimut untuk menghangatkan dan menenangkannya. Jangan beri penderita minum atau makan. Segera berikan Ecarnae dalam bentuk autoinjektor jika syok disebabkan oleh alergi dan jika penderita ditemukan membawa suntikan ini. Tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain jika penderita mengalami pendarahan. Jika penderita mengalami muntah atau mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping. Sirkulasi darah janin. Pada janin, sirkulasi darah dengan oksigen relatif yang cukup mengalir dari plasenta melalui vena umbilikalis. Separuh jumlah darah ini mengalir ke hati dan melalui vena hepatika ke vena cava inferior. Sedangkan sisanya melalui ductus venosus langsung ke vena cava inferior yang juga menerima darah dari tubuh bagian bawah. Sebagian besar darah dari vena cava inferior mengalir ke dalam atrium kiri melalui foramen ovale. Selanjutnya ke vertikal kiri yang kemudian dipompa memasuki aorta, stadens, dan sirkulasi koroner. Dengan demikian, sirkulasi otak dan sirkulasi koroner mendapat darah dengan PO2 yang cukup. Sirkulasi darah dewasa. Sirkulasi orang dewasa berbeda dengan sirkulasi janin, di mana orang dewasa lebih banyak bergerak yang mengakibatkan sirkulasi darahnya lebih cepat bekerja dan lebih aktif, atau lebih kencang dibandingkan janin yang baru lahir.